Courir derrière le ballon, faire des efforts quand même pour gagner un match et être fort. Pelatih Timnas U17 Mali, Adama Diallo, memberikan komentar yang cukup mengejutkan usai laga Timnas U17 Indonesia kontra Mali U17. Dan hasilnya, seperti yang sudah kalian lihat sendiri tadi. Adama sendiri memuji permainan dari Timnas Indonesia yang menurutnya sangat membuat para pemainnya bekerja lebih ekstra. Selain itu, Adama juga mengakui jika Timnas Indonesia memang sudah layak dan sudah waktunya bermain di Piala Dunia. Tak hanya itu, pelatih berbadan gempal tersebut juga merasa senang bermain melawan Indonesia. Dan begini katanya. On fera tout pour gagner contre les trois équipes. Ils sont quand même bons, j'ai vu, c'est une bonne équipe. Laga yang kita tunggu-tunggu antara Timnas Indonesia U17 versus Mali U17 akhirnya selesai dihelat. Dan memang ini adalah final yang benar, sangat menegangkan. Sampai-sampai tiket untuk laga ini ludes terjual habis. Dan seperti yang sudah kita lihat tadi, Stadion Utama Sumut dihadiri oleh puluhan ribu supporter. Mereka rela datang demi menyaksikan Timnas U17 Indonesia melawan tim kuat asal Afrika ini. Ya, berbeda dari laga sebelumnya, ketika menghadapi Uzbekistan, Nova Arianto langsung menurunkan para skuad intinya dari awal laga. Bukan karena apa, ini memang bukanlah laga main-main, karena Mali U17 adalah lawan yang sebenarnya untuk Timnas Garuda Merah Putih. Dari awal pertandingan, tim Merah Putih dan Mali sama-sama langsung bermain dengan intensitas tinggi. Evandra dan kawan-kawan langsung bermain menyerang demi mencuri gol lebih dulu atas Mali U17. Akan tetapi, tak semudah ketika menghadapi Uzbekistan kemarin, Timnas Mali U17 bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Mereka memiliki keunggulan fisik dari pemain Timnas Indonesia yang membuat mereka cukup unggul dalam duel perebutan bola. Tapi walaupun begitu, tim Merah Putih masih bisa menembus tembok tangguh Mali U17 dan juga beberapa kali mampu membahayakan gawang dari tim asal Afrika tersebut. Sebaliknya, Mali yang memiliki postur lebih tegap serta lebih tinggi dari pemain Indonesia membuat punggawa Mali cukup unggul, apalagi dalam perebutan bola atas. Tapi sekali lagi, lini pertahanan dari Indonesia juga beberapa mampu menggalkan usaha dari tim asuhan Adama Diallo itu. Hingga pada akhirnya, usai pertandingan, pelatih Timnas Mali U17, Adama Diallo memberikan komentar atas hasil laga tadi. Adama Diallo juga memberikan pujiannya terhadap permainan dari Indonesia yang berhasil membuat para pemain cukup dibuat bekerja keras sepanjang pertandingan. Namun, Adama mengaku senang dengan jalannya pertandingan. Menurutnya, Indonesia dan Mali sama-sama menyajikan permainan yang menarik. Ya, saya sangat senang melihat permainan kedua tim tadi. Kedua tim sama menyajikan permainan yang menghibur. Terlepas dari hasil tadi, tim Indonesia saya akui mereka juga cukup kuat. Kami juga harus bekerja keras di pertandingan ini. Sama dengan kami, Indonesia juga akan berlaga di Piala Dunia U17 nanti. Tapi jika melihat, memang mereka sudah saatnya berlaga di Piala Dunia. Mereka sekarang jauh lebih kuat dan mereka juga sekarang lebih terorganisir. Dan saya ucapkan, sampai jumpa di Piala Dunia kawan, ucap Adama Diallo sembari menebar tawa. Sementara itu, dalam kontra Mali U17, Coach Nova Arianto memang menurunkan skuad terbaiknya. Bukan karena apa, berbeda dari lawan-lawan sebelumnya yakni Tajikistan dan Uzbekistan, Timnas Mali U17 memang lebih kuat dari kedua lawan tersebut. Kuat dalam mental maupun kuat secara fisik. Sebelumnya Coach Nova memang menjelaskan bahwa menghadapi Mali jadi kesempatan terakhir untuk unjuk gigi sebelum dilakukan seleksi. Menghadapi Mali U17 memang menjadi laga krusial, mengingat Garuda Muda mengincar hasil terbaik di depan supporter sendiri. Kalau penting pastinya semua pertandingan penting ya, karena sekali lagi event ini kan bagaimana kita ingin melihat semua pemain bisa tampil ya. Karena itu menjadi kunci setelah turnamen ini. Kita akan lihat siapa-siapa saja yang akan dibawa, kata pelatih Nova kepada awak media. Sebelum laga, Nova Arianto memang menuturkan kepada semua pemain jika Mali jadi tantangan sebenarnya di turnamen ini. Semua pemain dituntut untuk siap secara fisik dan mental dan berusaha memberikan kontribusi. Apalagi
Mali merupakan lawan yang memiliki kualitas dan ini yang harus dimanfaatkan dengan baik. Sebelum bertanding, Nova memang meminta pemainnya fokus mengikuti instruksi pelatih dengan baik pada laga malam ini. Karena menurutnya, satu kesalahan saja akan bisa dimanfaatkan tim lawan dan ini tentu akan sangat merugikan. Dia berharap Garuda Asia bisa tampil maksimal dan mendapatkan kemenangan. Mungkin melawan Mali memang pertandingan terakhir. Karena sekali lagi kita berharap pemain bisa maksimal dan kita lihat siapa pemain yang siap. Yang pasti Mali bermain sangat baik di 2 pertandingan dan itu yang saya waspadai dan saya minta pemain untuk mewaspadai, ujar Nova sebelum laga. Selain itu, sebelum pertandingan pelatih Nova sangat menekankan ke semua pemain untuk tidak takut meskipun Mali tim yang sangat kuat. Nova menyadari Mali punya keunggulan dari sisi postur, fisik, hingga teknik individu. Namun, dia terus menekankan agar para pemain muda Indonesia tidak kehilangan kepercayaan diri menghadapi lawan yang lebih superior di atas kertas. Nova menambahkan mental bertanding menjadi kunci utama bagi Garuda Asia. Dia tidak ingin para pemainnya hanya terpaku pada kelebihan lawan, melainkan fokus pada strategi dan kerja sama tim untuk meraih hasil terbaik. Yang pasti Mali tim hebat, tim bagus. Kita bisa lihat di edisi Piala Dunia sebelumnya. Kita bisa lihat secara kekuatan Mali, termasuk kita melihat 2 kali pertandingan Mali bisa menang. Tapi saya selalu sampaikan ke pemain, laga melawan Mali seperti final baru. Saya harap pemain jangan pernah takut dan punya mental yang kuat. Mali memang punya tim yang sangat berkualitas dari postur, skill, dan segalanya. Tapi saya minta pemain jangan takut, ungkap Nova. Selain pesan tersebut, ia juga menilai tim sudah menunjukkan perkembangan positif sepanjang turnamen. Ia puas dengan kinerja para pemain muda yang terus belajar dan meningkat. Secara umum, kami senang dan puas dengan penampilan anak-anak. Dari 3 laga yang sudah kami jalani di Piala Kemerdekaan ini, hasilnya cukup memuaskan. Tutur mantan asisten pelatih Shin Tae-yong itu. Ya, jika menilik perkataan dari Coach Nova di atas, Mali memang bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Berbeda dari Uzbekistan dan Tajikistan, Mali U17 datang dengan full squad inti ke turnamen ini dan memang diproyeksikan untuk Piala Dunia U17 pada November nanti. Sebelum melawan Indonesia saja, Mali sudah tampil terengginas. Dari 2 laga sebelum melawan timnas Indonesia saja, Mali berhasil mencetak 9 gol dan kebobolan 3 gol. Yakni menang 5-1 kontra Uzbekistan dan menang 4-2 melawan Tajikistan. Terlepas dari hal itu, Kepala Pencari Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata terlihat turut mendampingi Timnas Indonesia U17 di Sumatera Utara yang mengikuti Piala Kemerdekaan 2025. Simon Tahamata terlihat sudah mendampingi tim asuhan Nova Arianto sejak pertandingan kedua Piala Kemerdekaan menghadapi Uzbekistan pada Jumat lalu. Nova Arianto mengatakan jika legenda Ajax Amsterdam tersebut saat ini memang sedang memantau bibit-bibit muda pesepak bola Indonesia. Nova juga mengatakan Simon Tahamata saat ini juga sedang memantau perkembangan para pemain timnas Indonesia, khususnya pada kelompok usia. Ya, Coach Simon ada di sini, dia sebagai head scouting. Secara tugas kan dia untuk melihat pemain kita. Mungkin ke depan ada pemain yang bisa dibawa ke U20 atau U23 ya. Jadi, sebagai head scouting timnas, Coach Simon bisa melihat perkembangan pemain-pemain kita juga yang ada di U17 sekarang. Katanya, semoga para pemain timnas U17 kita bisa memetik pelajaran berharga usai melawan Mali tadi. Lord, give me a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, 'cause society's a myth. Put their